Gerakan kolaboratif lintas sektor kembali menunjukkan dampaknya di tingkat akar rumput. Di Kelurahan Kendran, Kabupaten Buleleng, sinergi antara Pusat Studi Undiknas PSU, STIE Satya Dharma Singaraja, Ruang Bersama Indonesia RBI Mandiri Kelurahan Kendran Buleleng, dan Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP menghadirkan pendekatan baru, memperkuat kemandirian ekonomi UMKM perempuan, sekaligus membangun kesadaran pengelolaan sampah berbasis sumber. Program pendampingan pengelolaan sampah yang digelar pada Kamis 30 April 2026 ini menjadi bagian dari kajian akademik bertajuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi bagi Perempuan UMKM menuju Kesetaraan Gender. 4 pelaku UMKM perempuan yang memiliki nilai terbaik dari pelatihan pertama hingga akhir dipilih sebagai percontohan dan mendapatkan support bantuan fasilitas pemilihan sampah. Mereka yang tak hanya bertahan tetapi juga berkomitmen untuk bertumbuh mandiri sekaligus menjadi pelaku usaha yang peduli lingkungan. UMKM tersebut diantaranya Luh Marsiki yang berjualan canang, Luh Nuryaning dagang rujak dan tipat, lalu Luh Santiasih pemilik warung bakso, dan Tutik Hafiati dengan usaha jajan kering. Tak sekedar pelatihan, program ini menggabungkan edukasi dan aksi nyata. Para pelaku UMKM dibekali pengetahuan memilah sampah organik dan anorganik sekaligus mendapatkan bantuan fasilitas berupa tong sampah sebagai sarana pendukung. Sebelumnya, para UMKM telah diberikan edukasi dan literasi serta juga telah digelar fokus grup discussion FGD untuk mematangkan program ini. Kegiatan pendampingan pengolahan sampah ini dihadiri langsung Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorde bersama tim kolaborasi diantaranya turut hadir Made Pranatawibawa Adiputra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP, Ketua Umum DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Buleleng Niluh Putugunatri, Pas Presiden Rotary Club Opali Bersinar Tiwi Chandra, mewakili Presiden Rotary Club Opali Bersinar Gung Rai Wahyuni. Pendampingan turut dihadiri mahasiswa Eko Kampus STIE Satya Dharma Singaraja yang menerima program beasiswa dari Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP, Ketua BEM STIE Satya Dharma Singaraja Kadek Danuarta, dan lainnya. Serangkaian program ini juga disiapkan lahan seluas 9 are akan dijadikan demplot program kebun pangan keluarga yang dikelola bersama Ruang Keluarga Indonesia RBI. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorde menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan mendorong kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesetaraan gender dan kepedulian lingkungan. Sekaligus program ini selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan peran perempuan di ranah domestik dan publik. Menurutnya, kedua peran tersebut tidak seharusnya dipertentangkan. Tapi tujuannya adalah kesetaraan gender. Jadi maka dari itu hari ini saya sangat berterima kasih karena ada laki-laki yang hadir. Jadi luar biasa ada 6 yang hadir nanti untuk bisa membersamai konsep dan kesetaraan gender itu sendiri. Karena biasanya kalau undangan tentang kesetaraan gender pasti perempuan yang diutus. Persoalannya makanya nggak pernah selesai. Kadang kita belum bisa menyampaikan apa maksud itu, sudah jadi miskomunikasi dengan laki-laki di dalam rumah. Nah, tentunya Mbak Arwi yang punya program sudah setara hadir di sini ya, suami istri. Suami istri mudah-mudahan menjadi model lagi bahwa di situ ada kesetaraan gender ya. Tidak ada pertengkaran hal-hal yang sangat kecil untuk bisa melaksanakan sesuatunya, karena kita kan ingin mencoba bagaimana perempuan ini bisa bermain di luar ranah, baik ranah domestik maupun ranah publik yang tidak dibenturkan. Jadi jangan, maksudnya tidak dibenturkan, ketika kami perempuan ini masuk ke ranah domestik, benturkan adalah kita nggak boleh perempuan itu mencarikan berita bahwa saya capek di ruang publik. Jadi tujuannya kita ingin memecahkan masalah tapi membuat masalah di domestik. Begitu ketika ke ruang publik persoalan domestik yang dibawa.
saya masih belum ngurus orang tua, belum ngurus anak, makanya saya telat gitu. Jadi itu yang ingin kami bongkar agar perempuan itu juga nggak mencari kambing hitam. Cukup di Idul Adha ya Bu ya. Selamat mengikuti ibadah puasa Bu ya, semoga dilancarkan sampai di hari yang fitri. Jadi cukup Idul Adha aja kita sumbangkan kambing itu kan keseharian. Jadi fokus grup diskusi ini saya berharap jadi yang menjadi nanti sebagai eksekutor itu adalah Pak Lurah, karena kami mencoba mengambil lokusnya di Kelurahan Kendran. Jadi Lebih jauh, Gung Tini Gorde menekankan perlunya perubahan cara pandang agar perempuan tidak lagi terbebani oleh konflik peran yang kerap dijadikan alasan atau kambing hitam. Fokus utamanya adalah menyelesaikan persoalan tanpa menciptakan masalah baru di ranah domestik. Kedepan, keberlanjutan program ini diharapkan dapat diperkuat melalui peran aktif pemerintah kelurahan sebagai eksekutor di tingkat lokal. Dengan demikian, model kolaborasi ini tidak hanya berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Corporate Affairs Coca-Cola Euro-Pacific Partners CCEP Made Pranata Wibawa Adi Putra menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendorong ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Ia menekankan pemberdayaan UMKM tidak cukup berhenti pada pelatihan tata kelola usaha. Lebih dari itu, pelaku usaha perlu dibekali pemahaman tentang keberlanjutan, mulai dari kebersihan, pengelolaan limbah, hingga tanggung jawab terhadap dampak usaha yang dihasilkan. Program ini juga melibatkan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi di Singaraja. Diharapkan tercipta ekosistem yang saling menguatkan dari ruang keluarga hingga level kelurahan. Lebih jauh, inisiatif ini diarahkan untuk membangun siklus ekonomi sirkular di masyarakat, sebuah model di mana aktivitas ekonomi tidak lagi menghasilkan limbah semata, tetapi menjadi bagian dari sistem yang berkelanjutan. Program ini pun menjadi bagian dari rangkaian proyek bersama Indonesia yang diharapkan dapat terus berlanjut dan direplikasi di berbagai wilayah. Harapannya sederhana namun berdampak besar. UMKM perempuan naik kelas, lingkungan lebih terjaga, dan masyarakat semakin mandiri. Kalau kami memang dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia berkomitmen bersama berbagai lintas sektor masyarakat juga dengan program ini. Nah, BMUMKM ini kami tidak hanya memberikan pelatihan ataupun pendampingan di bidang tata kelola usaha ya, para pelaku UMKM ini, tapi juga kami berupaya untuk menjadi juga untuk mereka memiliki edukasi bagaimana mengelola usaha yang berkelanjutan, termasuk misalkan dalam hal bagaimana mengelola kebersihan program misalnya. Pangan keluarga. Jadi salah satunya juga kami memberikan dukungan untuk prasarana sederhana gitu ya, sampah juga, bagaimana kami juga ingin memberikan dampak atau memotivasi bagaimana pemerintah ini juga ikut bertanggung jawab terhadap masalah sampah yang dihasilkan melalui usaha. Pak, dia tahu Pak. Komitmen ini kami juga kerjasama dengan pusat komunitas. Komunitas seperti juga, kemudian tari juga. Keluarga. Jadi kami coba libatkan ini juga melalui Kelurahan Kendran juga ikut mendukung, terutama juga di lingkungan Singaraja di akademisi dan kampus di Bupati Dharma Singaraja juga ikut terlibat program pemberdayaan masyarakat. Kami harapkan nantinya para pelaku usaha UMKM Korea ini bisa lebih meningkatkan
tata kelola usaha mereka dan juga bagaimana menciptakan siklus sirkular ekonomi di Kelurahan Kendra Udin. Dari program ini juga merupakan rangkaian dari proyek Ruang Bersama Indonesia yang artinya kami sedang selaraskan bisa berjalan bersama-sama. Tentu saja mudah-mudahan program ini bisa menjadi manfaat rakyat dan juga masyarakat Buleleng pada umumnya. Terima kasih. Langkah ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Ketua DPC IWAPI Buleleng, Nilu Putugunatri, menyebut program ini sebagai terobosan strategis. Dari total 33 UMKM binaan, 4 unit dijadikan pilot project dengan masing-masing penerima 2 tong sampah untuk pemilahan organik dan anorganik. Lebih jauh, IWAPI juga mulai mengintegrasikan program ketahanan pangan keluarga. Salah satu UMKM bahkan tengah mengembangkan lahan seluas 9 are untuk ditanami cabai dan rempah dapur, membuka peluang ekonomi baru dari pekarangan rumah. Pertama-tama ini suatu terobosan yang luar biasa menanggapi program pemerintah khususnya pilah sampah berbasis sumber. Nah tadi kerjasama saya sebagai tim kolaborator dari DPC IWAPI Kabupaten Buleleng dalam konteks RBI membina 33 UMKM di Kelurahan Kendran. Tadi kita memberikan 4 sampel pilot project untuk masing-masing 2 tong sampah yang anorganik dan yang organik. Dan khususnya kami dari DPC IWAPI Kabupaten Buleleng itu bertugas dalam mengembangkan program pangan keluarga, ya, program pangan keluarga. Jadi kita sudah dapat satu tempat di salah satu UMKM binaan di mana dengan luas lahan pekarangan 9 are ya tadi itu ada ternak ternak bebek, ayam dan lain sebagainya. Kemudian sudah ada pohon pisang. Nah itu kita akan tata dengan tanaman selingan cabai, umbi-umbian seperti kebutuhan dapur kayak kencur, jahe dan lain sebagainya. Jadi penataannya itu kita akan lakukan supaya bagaimana RBI ini ditunjang oleh keluarga dengan lingkungan yang sehat, pekarangan yang indah tapi bermanfaat untuk keluarga dan peningkatan ekonomi UMKM itu sendiri. Jadi itu peran kami dan kami berharap bahwa kegiatan yang positif ini, program yang luar biasa ini tidak hanya sukses oleh satu kumpulan atau pemerintah, tetapi bagaimana semua pihak terutama masyarakat bisa mendukung program ini. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita akan buat menjadi sesuatu yang bermakna untuk kemajuan masyarakat Buleleng khususnya dan Bali pada umumnya. Dari sisi pembinaan usaha, Tiwi Chandra selaku Pas Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, mewakili Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Gung Rai Wahyuni menekankan pentingnya pemahaman materi yang diimbangi praktek di lapangan. Selain memberikan pemaparan materi, pihaknya juga melakukan pendampingan dan evaluasi kepada UMKM terpilih untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh CCAP. Rotary Club of Bali Bersinar menekankan pentingnya praktek langsung khususnya dalam pencatatan keuangan, sebab kunci keberhasilan UMKM ada pada disiplin pembukuan. Kegiatan hari ini adalah merupakan dari seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kemandirian ekonomi bagi perempuan UMKM di Kelurahan Kendran, Singaraja. Kami sebagai tim kolaborator dari Rotary Club of Bali Bersinar ikut berpartisipasi mulai dari memberikan pemaparan materi, kemudian memberikan juga pendampingan serta evaluasi kepada UMKM yang
terpilih dan menjadi mengikuti training, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh CCIP. Pada kesempatan hari ini, kami bersama CCIP, Pusat Studi Undiknas, dan tim kolaborator yang lainnya mengunjungi beberapa UMKM untuk melihat seperti apa bisnis mereka, kemudian melihat juga dan mengevaluasi apakah yang telah kami berikan kepada mereka semuanya itu apakah dilakukan, karena intinya adalah keberhasilan dari semua yang kami lakukan adalah benar-benar mereka bisa mengikuti. Jadi tidak hanya mendengarkan materi yang kami sampaikan, tetapi juga dilakukan, dipraktekkan dalam keseharian usaha bisnis mereka. Pada hari ini kami juga melakukan pendampingan, kami juga melihat apa-apa saja yang telah dilakukan oleh mereka, terutama pembukuan, karena itu sangat penting sehingga mereka bisa mengetahui berapa yang mereka hasilkan. Dan pada kesempatan hari ini juga dari CCIP menyerahkan tong sampah dan mereka menerima tong sampah itu, kemudian dari adik-adik STIE Satya Dharma Singaraja memberikan juga pemahaman bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar, pemilahannya seperti apa, karena harapannya kita semuanya sudah bisa mendukung program dari pemerintah, tidak hanya kemandirian ekonomi, tetapi mereka juga bisa selesai setelah sampah itu terjadi. Demikian. Dukungan dari para mahasiswa juga terasa kuat untuk menyukseskan program ini. Ketua BEM STIE Satya Dharma Singaraja, Kadek Danuarta menilai kegiatan ini sangat bermanfaat. Mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja turun langsung memberikan edukasi sekaligus merancang sistem pengangkutan sampah terjadwal. Sampah organik diangkut setiap tanggal genap, sementara anorganik pada tanggal ganjil. Sini untuk kegiatan ini sih sangat penting sekali karena kita juga kolaborasi sama pihak Coca-Cola Europe Pacific Partner Indonesia dan Undiknas. Itu kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di daerah kampus kami Satya Dharma itu di Kelurahan Kendran dan sekitarnya. Di sini kegiatan ini berbagi tong sampah organik dan anorganik. Nah, kebetulan di sini juga kami melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk memilah sampahnya, itu sampah usahanya, UMKM-nya dengan sampah organik. Jadi biar nggak tercampur untuk sampahnya, dan itu juga kami sudah menjadwalkan itu setiap tanggal ganjil gitu, sampah non-organik dan tanggal genap itu sampah organik, nah, sesuai dengan peraturan daerah di Bali. Itu aja sih. Di kampus ini kan ada Eko Kampus juga ada. Seperti apa, Dek? Untuk Eko Kampus kebetulan kami juga Eko Kampus ini menjaga lingkungan. Tema ini menjaga lingkungan kampus, dan kami juga keluar pastinya untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, terus pemilahan sampah, terus menjaga juga lingkungan di sekitarnya. Gitu aja sih. Kolaborasi dukungan pendampingan pengolahan sampah ini disambut positif oleh tokoh masyarakat. Kepala Lingkungan Banjar Penataran Madeyasa mengucapkan terima kasih kepada Coca-Cola, Pusat Studi Undiknas, dan STIE Satya Dharma karena sudah memberikan bantuan berupa tong sampah kepada masyarakat. Diharapkan bantuan yang diberikan mampu mendorong perubahan perilaku warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang dari Kaling Penataran mengucapkan terima kasih karena dari pihak Coca-Cola kampus STIE sudah memberikan bantuan berupa tong sampah untuk memilah sampah dan organik dan anorganik. Untuk kedepannya supaya warga kami juga baik Penataran dan Dolor Peken bisa memilah sampah dan juga yang sampah yang anorganik seperti plastik, botol plastik itu
bisa berfungsi guna, dalam artian bisa dijual untuk warga, dan organiknya itu bisa pakai pupuk gitu. Hanya demikian yang bisa mengucapkan terima kasih kepada pihak Coca-Cola dan Setie. Bagi pelaku UMKM, manfaatnya terasa langsung. Edukasi yang diberikan juga membuka wawasan baru. Sampah anorganik dapat dijual, sementara sampah organik bisa diolah menjadi pupuk atau pakan ternak. Luh Nuryaning dan Luh Santiasih mengaku kini lebih mudah memilah sampah organik dan anorganik tanpa kerepotan berkat adanya bantuan tong sampah dan imbauan pemerintah. Pengolahan sampahnya itu dah sebelumnya itu yang plastiknya itu tidak dijual, yang ini kasih makan yang daun yang itu tuh udah dikumpulin kadang-kadang ditaruh di pohon-pohon pisang. Ibu, tapi setelah ada bantuan tong sampah ini Bu, gimana Ibu nantinya akan mengelola sampah? Oh ya, nanti kan di sampah ininya plastiknya itu dikumpulin, ya botol-botol sudah disusun. Sebelumnya itu sudah disiapin. Harapan Ibu? Ada ini nanti ada penanganan dari pemerintah supaya diperhatikan sama pemerintahnya. Ibu kan punya ini juga lahan kayak meniki Bu. Tapi Ibu memanfaatkan, gimana Ibu memanfaatkan itu? Ya, gininya nanti nanam gini apa lombok, bayam, terong. Artinya sampah organik kan bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya Bu? Ya, untuk pupuk. Oke Bu. Oke. Terima kasih sekali Pak. Kita bisa jadinya memilah-milah sampah yang organik dengan anorganiknya tanpa kita harus bawa kresek ke sana kemari, sudah dikasih bantuan. Terima kasih sekali Pak nih, Mas Tungkarut yang bisa menerapkan itu. Mudah-mudahan semuanya bisa Pak memilah-milah itu, biar kita tak sampah itu banyak masalah gitu. Dipilah yang organik, yang anorganiknya bagus. Semoga semua bisa begini, bisa memilah-milah. Itu aja. Menurut Ibu, kalau pemerintah sendiri seperti apa Bu? Penanganan sampah, Ibu melihat seperti apa selama ini? Apa sudah gimana masih? Rasanya belum Pak, kan ini baru kita dikasih tahu untuk memilah. Memang dari dulu sudah ada program ini kan, tapi kan jarang seperti yang juga kan belum juga. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintah ini kita bisa lah untuk kedepannya lebih baik. Mungkin Bu, Ibu ada ajakan kepada masyarakat lain biar mengelola sampah, membuang sampah. Oh ya, pasti Pak. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa seperti kita, walaupun tidak dikasih bantuan Pak sampahnya itu, biar dia memilah sendiri. Itu ya Pak ya, menurut dia. Ya, tukar semua bisa, yang organik, anorganik, walaupun dengan sendiri kita bawa Pak sampahnya. Ini kebetulan saya dapat bantuan, semua. Sementara Tutik Hafiati menuturkan sebelumnya sampah dikumpulkan tanpa pemilahan dengan membayar iuran, namun kini sudah terpisah dan lebih bernilai. Dikumpulkan aja, nanti diambil sama yang ada yang ambil sampah, dibayar setiap bulan 30.000. Tapi sekarang harus dipilah, plastik lain, organik lain, baru dipisah. Nanti yang ngambil tinggal ngambil aja biar bisa. Terus mungkin kan sudah ada bantuan ini Bu. Nanti seperti apa Ibu mengelola sampahnya? Sudah bantuan ini. Ya dipilah nanti kan. Ada organik, ada plastik kan. Nanti kita yang di sini sama Bibi aja biar pakai. Terima kasih untuk Bapak dari pihak Coca-Cola sudah memberikan tempat sampah, pelatihan juga, dan pelatihan juga, pelatihan yang sangat bermanfaat. Saya
kami peserta UMKM dan teman-teman. Di tengah kondisi Bali yang tengah menghadapi darurat sampah, pendekatan berbasis komunitas seperti ini menjadi krusial. Kolaborasi, edukasi, dan aksi nyata menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan bersih sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah. Bali 1 mengabarkan.